Bro. Ya. Nah, Shalom pria-prianya Tuhan, bersyukur sama Tuhan malam halo. hari ini Tuhan masih berikan waktu, kesempatan buat kita semuanya untuk sama-sama kita menyembah, memuji Tuhan dan juga mendengarkan sharing firman Tuhan. Pelayanan malam hari ini akan dilayani oleh Pastor Filipus Yusman sebagai pembicara dan Bro News sebagai pujian, Bro Raffi sebagai host dan saya sendiri sebagai moderator. Bersyukur sama Tuhan kalau malam hari ini Tuhan masih berikan waktu, kesempatan buat kita semuanya untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita malam hari ini, kita akan berdoa, kita akan tundukkan kepala sebentar. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kalau Tuhan masih berikan waktu, kesempatan buat kami semuanya malam hari ini Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama kembali berkumpul via Zoom melalui ibadah malam hari ini. Biarlah pria-prianya Tuhan AMC malam hari ini Tuhan boleh diberkati oleh firman Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami juga boleh mendapatkan firman Tuhan untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau akan pimpin ibadah kami malam hari ini, Engkau akan pakai hamba-hambamu yang melayani malam hari ini, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah AMC ini dari awal pertengahan sehingga sampai selesainya. Biarlah kuasa urapan Engkau hadir tengah-tengah kami dan saudara-saudara kami yang belum bisa Zoom, biarlah mereka juga boleh mempersiapkan waktu, kesempatan malam hari ini sama-sama bisa bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, pria-prianya Tuhan, kita sama-sama diberikan waktu, kesempatan untuk memuji Tuhan kembali. Dan pelayanan malam hari ini saya serahkan kepada Bro Cornelius, silakan Pak, pujian. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Mari Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita percaya kita mengundang hadirat Roh Kudus pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, sekali lagi hamba-Mu berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa. Hamba-Mu percaya Roh Kudus menuntun, membimbing. Roh Kudus Tuhan, lewat puji-pujian Tuhan sekalipun berbeda tempat Tuhan, kami percaya Tuhan, alat elektronik yang kami pakai kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan tolong supaya alat elektronik kami bisa Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan pujian penyembahan dalam pimpinan Roh Kudus dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya. Haleluya. Mari Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita angkat satu pujian, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi hingga di dalammu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu
bebaskan hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganku, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, datang Rohmu, datang Roh Kudus, kau rindu, haleluya. Dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang rindu bersekutu denganku, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang rindu bersekutu denganku, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang rindu bersekutu denganku, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih
hamba-Mu, urapi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Syukur, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, glory, 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 glory. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi dalam setiap pribadi kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengalirlah Tuhan, mengalir Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi kami boleh dilawat Tuhan malam ini. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, amin. Datang Roh Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu
memulihkan hidupku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Roh Kudus malam ini. Kami percaya Roh Kudus, Kau yang mengubahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Kau yang memulihkan seluruh hidup kami, Roh Kudus. Kami percaya malam ini, Roh Kudus. Hamba percaya, Tuhan, banyak kekurangan di dalam hidup kami. Roh Kudus yang boleh menuntun hidup kami. Roh Kudus yang membimbing hidup kami, Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang senantiasa, Tuhan, menyempurnakan semuanya. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa, Tuhan. Hamba-Mu tidak pandai memuji menyembah, Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya, Roh Kudus. Biarlah pujian ini boleh naik sampai ke hadirat Tuhan. Sampai naik ke hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus, malam hari ini. Hamba percaya, Tuhan Yesus. Tuhan, hamba sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Memuliakan nama-Mu, Roh Kudus. Memuliakan nama-Mu, Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini. Kami percaya sebentar hamba-Mu juga, Tuhan, akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan. Saat malam ini, Tuhan yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Bapak Yusman, Tuhan, dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Sampaikan pesan Tuhan. Biarlah semuanya daripada Tuhan. Pengurapan daripada Allah, roh hikmat ada padanya, Tuhan. Kuasa pengurapan terus mengalir di dalam pelayanannya, Tuhan. Sehingga Tuhan, firman-Mu boleh disingkapkan, Tuhan. Dan kami boleh terima kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, Bapa. Segala hormat kemuliaan kami serahkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada. Terima kasih Pak Cornelius untuk pujian penyembahannya. Dan sebentar juga kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dengan tema bagaimana kita ciri orang yang dituntun oleh Roh Kudus yang akan disampaikan oleh Pastor Yusman. Silakan Pak Yusman, untuk Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Bro Rahmat. Terima kasih juga Ya, Pak. Bro Haiki yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Juga kepada Pak Gem, penata layan, Brother Diki juga ya. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan pada saya adalah ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Baik, saya akan langsung share screen. Oke, baik. Udah bisa terlihat ya share screen-nya? Kelihatan, Bro. Jelas, jelas. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, jadi tema yang akan kita pelajari pada malam hari ini, kita akan sama-sama merenungkan kepada firman Tuhan adalah ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, ciri orang yang dipimpin Roh Kudus itu seperti apa sih? Memang dalam satu waktu ini ya beberapa waktu ini kita sudah banyak belajar tentang kepenuhan Roh Kudus, tentang hidup dituntun oleh Roh Kudus, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pada malam hari ini tidak ada salahnya ya karena firman Allah mengatakan ya kita harus mengulang-ulang firman Allah harus diulang supaya meresap dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kelemahan kita, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Brother Cornelius, ya dalam doanya tadi, kita tuh manusia yang penuh dengan kekurangan, banyak kekurangan, ya. Jadi dengan kita diulang, supaya kita mengingat ya apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, ciri orang yang dipimpin Roh Kudus kita sudah tahu, ya bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus karakternya harus terus berubah menjadi seperti Kristus, ya. Karakternya orang yang dipimpin Roh Kudus tuh karakternya harus terus berubah menjadi seperti Kristus. Di sini terusnya saya kasih warna biru, ya. Di sini saya ingin menegaskan, ingin menandaskan lebih jauh bahwa proses kehidupan ini harus berlangsung terus, ya. Kita tidak bisa ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis, kita langsung menjadi seperti Kristus. Nggak bisa seperti itu, ya. Itu harus terus berproses, ya. Terus berproses, terus dan terus sepanjang umur kita. Selama kita masih hidup,
kita terus belajar untuk berubah menjadi seperti Kristus yang kalau firman Allah katakan waktu itu hidup kita harus sempurna seperti Allah Bapa adalah sempurna. Jadi menjadi karakter seperti Kristus ini itu ada di dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Jadi ini yang menjadi patokan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pria-prianya Allah yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, karakter kita harus terus berubah, ya, terus berubah menjadi seperti Kristus. Ya, jelas firman Allah di sini katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, kalau kita mengatakan bahwa dalam diri kita berada dalam Yesus, dalam Kristus, maka kita wajib hidup seperti Kristus. Ya, jadi ini ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus harus menghasilkan buah, ya. Jelas di sini berulang kali kita dapatkan ayat ini, ya, ayat-ayat berhubungan dengan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus harus menghasilkan buah. Itu buah roh, ya. Buah roh yang ada 9 ya, yang ada dalam Galatia 25 ayat 22 sampai 23, ada kasih, ada sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri dan kelemah lembutan. Dan ini waktu doa 10 hari, doa kepenuhan Roh Kudus sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, ya. Dengan begitu jelas masing-masing isinya apa? Tentang kasih, sukacita dan selanjutnya. Nah, selain buah roh, ya, selain buah roh, orang yang dipenuhi Roh Kudus harus menghasilkan apa lagi? Ya, ciri lain daripada orang yang dipimpin Roh Kudus, ya. Yaitu yang pertama, mengaku Yesus adalah Tuhan, ya. Nggak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus, kata firman Tuhan itu mengutuki Yesus, menyangkal Yesus, nggak mungkin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terus kedua, memiliki karunia-karunia roh. Jadi selain memiliki menghasilkan buah roh, ya, menghasilkan buah roh, harus mengaku Yesus sebagai Tuhan, memiliki karunia-karunia roh. Terus apa lagi? Taat dan peka kepada tuntunan Roh Kudus, ya. Taat dan peka kepada tuntunan Roh Kudus. Terus apa lagi? Ini menjalankan hukum kasih, ya. Kalau waktu doa kepenuhan Roh Kudus, ya, kalau saya kembali sedikit di sini, Bapak Gembala sempat katakan bahwa kita hidup ini harus peka dengan tuntunan Roh Kudus. Apa yang menjadi maunya Roh Kudus? Dalam hidup ini bukan menjadi maunya kita, tetapi harus peka apa yang menjadi maunya Roh Kudus. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Nah, kemudian juga kita harus menjalankan hukum kasih, ya. Kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia, ya. Itu hukum kasih yang merupakan hasil daripada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menjalankan hukum kasih ini. Apalagi taat kepada firman Allah, jelas, ya. Orang yang dituntun Roh Kudus pasti taat kepada firman Allah. Ini adalah cirinya. Apalagi berintegritas, ya. Berintegritas artinya dilihat orang maupun tidak dilihat orang, hidupnya benar di hadapan Allah, ya. Karena percaya ada sepasang mata melihat, memperhatikan apa yang kita perbuat. Itu ada ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, memiliki integritas, ya. Setiap berdoa pasti ingin berkomunikasi terus dengan Allah, berdoa, ya. Berikutnya, menjalankan amanat agung Kristus, mencari jiwa-jiwa. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan menjalankan amanat agung Kristus, ya. Dan Bapak Gembala juga pernah sampaikan bahwa orang yang bermisi, orang yang melakukan misi penginjilan pasti disertai oleh Tuhan seperti janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, tetapi apa yang menjadi persoalan, ya, dari sekian banyak ciri-ciri orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, cirinya banyak seperti yang tadi sudah kita lihat, ya, mulai dari buah roh, menghasilkan buah roh, karunia roh dan lain sebagainya. Tetapi ini kenyataannya ternyata banyak orang Kristen, bahkan banyak dalam tanda kutip hamba-hamba Tuhan yang hidupnya masih seperti orang dunia, ya, masih seperti orang dunia, ya. Setuju ya Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, pria-prianya Allah yang kasih oleh Tuhan, kita setuju. Bahwa banyak ternyata anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, hidupnya masih seperti orang dunia. Bahkan beberapa waktu yang lalu pun ya, saya sempat dengar, ya kalau hamba-hamba Tuhan berkumpul, mereka guyon, ngocol dan lain sebagainya, mereka nggak beda jauh dengan orang-orang dunia, berteriak-teriak dan sebagainya. Bahkan hamba Tuhan bisa saling membuli, bahkan hamba Tuhan bisa saling pernah kejadian juga, Pak Gem tahu persis bagaimana seorang hamba Tuhan marah kepada rekannya sedemikian rupa, gitu kan?
Ya ini kenyataannya, ya. Apa sih yang menjadi persoalan di sini, ya? Kenyataan banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang hidupnya seperti orang dunia. Nah, mungkin eh, pria-prianya Allah, brothers yang dikasih oleh Tuhan, pernah baca ini enggak? Ya, dikatakan, pahami dan ingatlah orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya sekedar berbahasa roh, tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus bukan hanya memiliki pelayanan yang luar biasa dengan karunia-karunia yang dahsyat, tidak bro. Tapi orang yang dipenuhi dia harus mengeluarkan buah roh. Oke? Kenapa? Kenapa jangan sampai orang yang penuh Roh Kudus pelayanannya yang luar biasa dan di mimbar sana, tapi kalau karakternya tidak diubahkan, dia akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya bukan hanya karunia Roh Kudus yang diutamakan, tapi biarlah karakter kita berubah dulu dan karakter kita semakin baik dan dibaharui dulu. Sehingga dengan adanya perubahan karakter kita, pelayanan kita pun semakin hari semakin baik. Jangan menjadi pelayan instan karena pendekatan kepada seorang sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke? GBU all. God bless you all. Nah, ini tahu ya pria-prianya Allah, kita lihat di dalam eh, PAG ya WhatsApp grup AMC tanggal 22 Mei 24 jam 8.47 ditulis oleh rekan kita, oleh saudara kita Ko Epi ya. Pernah baca ya pria-prianya Allah? Baca ya. Oke. Nah, jadi apa yang disampaikan Ko Epi ini ya saya pikir ada benarnya juga ya. Ada benarnya juga ya. Kalau kita belajar tentang karakter atau ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus ya seperti tadi, kita sudah bisa lihat terutama memiliki buah roh, jelas gitu kan. Nah, tetapi pada kesempatan malam hari ini kita tidak hanya berhenti kepada ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus karena kita sudah tahu persis bagaimana ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan barusan sudah kita review, sudah kita dengar bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ya bukan hanya berhenti sampai dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Seperti tadi yang di awal saya katakan, proses kehidupan itu kita harus sama seperti Kristus telah hidup. Kita dituntun, dituntun, dan dituntun. Dan kita berproses sampai kepada akhirnya. Ya, selama kita hidup, kita akan terus berproses. Kita akan terus diproses. Ya, kita harus menghadapi berbagai proses supaya kita bisa sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita sudah mengakui bahwa kita berada di dalam Kristus. Jadi konsekuensinya kita harus terus diperbaharui untuk sama seperti Kristus. Dan kenyataan seperti ini yang disampaikan oleh Brother Epi, Yako Epi, bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi karakternya pun harus diubahkan. Ya, yang menjadi pertanyaan apakah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak pernah jatuh dalam dosa lagi, tidak berbuat salah lagi? Tapi kenyataannya sudah disampaikan oleh Koepi ini, ya orang yang dipenuhi Roh Kudus jangan kelihatan seolah hebat, tetapi harus terlihat daripada karakternya yang diubahkan, yang sehingga di akhir kalimatnya katakan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini kita akan lihat hal yang senada, ya, yang senada ini kita akan dengarkan, kita akan lihat, ya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan video ini, ya. Nggak ada suara, Pak. Suaranya kedengaran nggak? Oh nggak, oh sorry. Nggak ada Bentar. suara, silent. Ada suara? Oh iya, bentar.
Bentar, sebentar, sorry. Oke. Oke, colong uang gereja. Udah. Kok oke. pendeta masih suka pornografi? Kok pendeta selingkuh? Kok pendeta colong uang gereja? Kok pendeta A begini, begitu, balik lagi. Sebelum dia jadi pendeta, dia terikat dengan hal-hal yang sangat negatif. Tiba-tiba Tuhan pilih dia, lalu dia menjadi hamba Tuhan. Apakah karakter kedagingannya hilang begitu saja? Tidak bisa hilang. Karena setiap manusia, bahkan dari bayi pun, balita bisa berbohong. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Lingkungan, pengaruh, hal-hal yang membuat dia belajar sendiri. Saudara, yuk jangan menghakimi pendeta siapapun. Hamba Tuhan, gembala siapapun. Mereka penuh dengan masa lalu yang mungkin belum sembuh, tapi Tuhan sudah memilih dia. Waktu dia dipilih, sisi gelapnya, monster-monsternya masih ada di dalam tubuh kita. Kita semua punya monster-monster gelap, cuma kita tidak pernah mengakui saja. Tetapi kita menghakimi pendeta A, B, C dengan segala kemunafikannya. Betul. Tapi jangan lupa yuk kita sebelum menghakimi para pendeta. Mereka bergulat, berjuang. Satu sisi mereka berjuang untuk hidupnya, keluarganya, ekonominya. Tetapi satu sisi mereka bergulat dengan kelemahannya. Tidak ada pendeta yang mau jatuh dalam dosanya mereka sendiri. Tidak ada pendeta yang mau korupsi. Tidak ada pendeta yang suka wanita dan berselingkuh, merampok gereja. Tidak ada. Sifat Tuhan itu bersih, murni. Hanya lingkungan yang mengotori. Ketika mereka stres, mereka depresi, monster gelapnya timbul kembali. Doakan pendetamu, jangan menghakimi. Karena ketika engkau menghakimi, penghakiman tersebut suatu saat akan datang menghakimi saudara. God bless you. Nah, pria-prianya Allah, kalau kita sudah melihat daripada video ini, kira-kira apa yang ada di benak kita? Mungkin kita berpikir, pendeta kan penuh dengan Roh Kudus, ya. Pendeta itu penuh dengan Roh Kudus. Pendeta itu hidupnya dekat dengan Allah. Tetapi kenapa? Ya, dikatakan tadi pendeta bisa selingkuh, nyolong duit gereja dan sebagainya gitu kan? Kenapa kok pendeta seperti ini dipilih gitu kan? Ya, dalam hal ini saya tidak akan menjudge atau memberikan kesimpulan atau memberikan mendorong kita masing-masing untuk memberikan satu tanggapan, enggak, tapi menjadi pokok perenungan kita pada malam hari ini. Apa pokok perenungannya? Mengapa masih bisa terjadi ya? Kalau hamba Tuhan bisa seperti ini, bagaimana dengan jemaat biasa ya? Ini menjadi pokok perenungan kita mengapa masih bisa terjadi. Dan ini karena ini berkaitan dengan hal-hal rohani, maka yang bisa menjawabnya adalah Alkitab sendiri, ya. Alkitablah yang bisa menjawab, ya. Nah, kita akan sama-sama lihat, ya, di dalam Roma, ya, di dalam Roma. Di sini memang banyak bacaannya, tapi kita akan sama-sama renungkan, ya. Karena apapun yang terjadi, ya, dengan kehidupan hamba Tuhan pasti ada hubungannya dan jawabannya ada di dalam Alkitab. Roma 7 ayat 15 sampai 26. Jadi tadi hamba Tuhan dikatakan hamba Tuhan itu nggak mau melakukan hal itu, tetapi dia lakukan gitu. Ya, karena hamba Tuhan banyak persoalan pribadi yang dihadapi, masalah ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya. Hal ini pun dialami oleh seorang rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dikatakan apa di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 26? Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Pastor Paulus tadi ya di dalam video tersebut. Ya, ini yang dialami. Paulus merasakan bahwa dia tahu apa yang dilakukan itu sebetulnya tidak mau dia lakukan. Ya. Dan di ayat 16 katakan apa? Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi ketika Paulus ya melakukan satu perbuatan yang tidak dia sukai, perbuatan yang membawa dia jatuh dalam dosa, dia menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya apa? Dengan hukum Taurat, Paulus bisa tahu ya bahwa itu adalah namanya dosa. Bahkan di dalam Roma, saya lupa Roma 7 kalau salah, 7 ya. Roma 7 dikatakan bahwa Paulus mengetahui dosa itu adalah dari hukum Taurat, ya. Jadi ketika Paulus mengetahui hukum Taurat, Paulus tahu bahwa apa yang diperbuatnya adalah tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan.
Maka dikatakan bahwa hukum Taurat itu baik, menunjukkan kesalahan, ya, menunjukkan bahwa itu perbuatan dilakukannya adalah perbuatan dosa. Kalau demikian, ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, tadi Cornelius pun mengatakan bahwa kita pun banyak kekurangan, ya, banyak kelemahan. Tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal yang baik. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita ya hidup dalam daging, daging kita memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan. Bahkan sampai Tuhan Yesus pun ketika berdoa di Taman Getsemani mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, sebab ayat 19, sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Di sini saya kasih warna merah untuk memberikan penegasan, sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus bergumul dalam hal ini, bergumul untuk melakukan yang baik, bergumul untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi apa yang dilakukannya justru sebaliknya. Dia melakukan hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga di ayat 20 katakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi di sini Rasul Paulus mengetahui bahwa ketika dia berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sebetulnya Rasul Paulus tidak mau melakukan hal seperti itu, tapi karena daging, Rasul Paulus adalah manusia daging, manusia yang memiliki daging yang lemah, ya, Rasul Paulus bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dosa yang diam di dalam Paulus, ya, karena manusia memiliki tabiat dosa, daging memiliki tabiat dosa, sehingga dosalah yang menjadi penggerak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, ini kelemahan, ini konflik batin, konflik dalam kehidupan Paulus. Saya pikir ini pun sama dengan kita, ya. Kita menghendaki berbuat baik, tapi kadang-kadang yang jahat itu ada pada kita, ya. Sama Paulus dengan kita pun sama, ya. Di ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi jelas, ya, di dalam hati Paulus, di dalam batin Paulus, di dalam nurani, hati nuraninya, Paulus suka dengan hukum Allah. Kenapa? Hukum Allah itu bisa membawa kepada kebenaran, ya. Dengan mengetahui hukum Allah, menjadikan hukum Allah sebagai cermin, Rasul Paulus bisa tahu apa yang diperbuatnya itu salah, ya. Dan ayat 23 katakan apa, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi dalam tubuhnya tuh, ya itu namanya daging, ya. Daging dengan segala kelemahannya berusaha untuk menyenangkan keinginan daging, ya. Keinginan daging ini yang membawa kepada dosa. Karena keinginan daging, firman Allah katakan, itu bertentangan dengan roh, ya, dengan keinginan Allah, dengan keinginan roh itu bertentangan. Nah, bahkan ini Paulus begitu menyesalnya, begitu begitu khawatir, begitu dia merasa depresi, merasa berat tekanannya karena dia ingin melakukan kehendak Allah, tetapi dia tidak melakukannya. Maka Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut ini ada daging, ya. Karena daging, perbuatan daging yang melanggar perintah Allah, melanggar hukum Allah, daging ini bisa membawa seseorang bisa masuk ke dalam hukuman Allah, bisa membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena daging ini, tubuh maut ini, tubuh yang dikuasai oleh kedagingan ini, yang bisa membawa seseorang masuk ke dalam penghukuman daripada Allah. Ya, makanya Paulus katakan, aku ini manusia celaka. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus inginnya memiliki tubuh, memiliki daging yang bisa ikut kepada perintah-perintah Allah, kepada hukum-hukum Allah. Tetapi inilah kelemahan daging. Tetapi akhirnya, di ayat 25, Paulus mengatakan bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dengan kasih karunia Allah yang disadari, yang dimengerti, yang diterima oleh Paulus, Paulus bisa bersyukur pada Allah. Bahwa Allah lah yang akan membawa Paulus bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi apa yang
kita miliki ya. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, seharusnya kita bisa berbuat baik, seharusnya kita menghasilkan buah roh, seharusnya kita memiliki integritas yang tinggi dalam Tuhan dan sebagainya. Tetapi itu bisa membuat kita gagal ya. Mungkin buah rohnya tidak bisa kita keluarkan, tidak bisa kita hasilkan. Seperti ini. Karena kita dikuasai oleh tubuh, dikuasai oleh daging. Kalau daging kita dominan, ya, daging kita masih dominan, itu sulit untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti halnya dirasakan oleh Rasul Paulus ini. Nah, sehingga kalau kita renungkan, kita perhatikan dari Roma 7 ayat 15 sampai 26 yang tadi sudah kita baca, ini bisa kita simpulkan merupakan satu perjuangan Paulus dalam usahanya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kita bisa melihat bahwa Paulus ingin melakukan yang baik, tetapi seringkali mendapati dirinya melakukan hal yang jahat dari ayat yang sudah kita baca. Berikutnya apa? Ini menjadi suatu gambaran konflik antara keinginan untuk mengikuti hukum Allah dan kenyataan yang ada dalam dirinya membuat gagal melakukan kehendak Allah. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita merasakan hal yang sama? Ya, seperti Paulus ini terjadi konflik batin, konflik keinginan, ya, untuk mengikuti hukum Allah atau kenyataannya justru yang lebih dominan sehingga menghasilkan kegagalan ketika melakukan kehendak Allah. Nah, Paulus juga akhirnya bisa bersyukur pada Allah karena melalui Kristus telah memberikan kekuatan kepadanya untuk mengatasi dosa. Ya, jadi benar ini bagi kita pria-pria Allah yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin bisa jatuh, kita mungkin bisa gagal seperti Paulus, tetapi ingat bahwa ada Kristus yang ada dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi segala dosa. Dan dari sini kita bisa simpulkan seperti yang tadi sudah kita baca ya, bahwa hukum Taurat itu kudus ya. Jadi dengan adanya hukum Taurat, manusia bisa tahu bahwa itu perbuatan yang salah ya. Perbuatan yang melanggar perintah Allah. Walaupun istilahnya hukum Taurat ini seringkali tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena manusia hidup dalam daging ya. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu baik, tetapi manusia daging ini memiliki sifat dosa, memiliki kelemahan daging, sehingga tidak bisa melakukan hukum Taurat, ya. Manusia daging, sehingga tidak bisa melakukan hukum Taurat. Bahkan dengan hukum Taurat, ya, dalam Roma 3:20, Roma 7:7 dikatakan bahwa dengan hukum Taurat manusia mengenal dosa. Ya, manusia mengenal dosa. Jadi manusia pada dasarnya sulit untuk melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena memiliki kelemahan daging. Ya, memiliki kelemahan daging. Daging manusia ini lebih dominan. Ya, sehingga lebih menurut ke sifat-sifat daging, perbuatan-perbuatan daging, lebih daripada keinginan daripada roh. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging sehingga kita bisa menghasilkan buah roh, ya. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging sehingga kita menghasilkan buah roh dan kita bersyukur pada Tuhan, puji syukur pada Tuhan. Dan saya pun bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang diinginkan oleh Allah, Allah begitu menuntun kita dan jawabannya tetap ada dalam firman Tuhan. Nah, dalam Galatia 5, 16-23 ini adalah satu jawaban daripada Tuhan, ya, jawaban dari Tuhan kepada kita yang masih hidup dalam daging, masih memiliki banyak kelemahan tubuh, ya. Dalam Galatia ini kita akan dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh firman Allah untuk kita mengerti bagaimana hidup kita dapat berlangsung sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan buah roh, ya, menghasilkan hal-hal yang baik, menghasilkan karakter seperti karakter Kristus, bisa hidup seperti Kristus hidup. Ya, dalam Galatia 5 ayat 16-23, 16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ketika kita ingin menghasilkan buah roh, tetapi kita terhambat karena keinginan daging kita begitu kuat, ya, maka kita harus dikatakan firman Tuhan hidup oleh roh. Ya, dan di ayat 17 yang saya kasih warna merah ayat ini, ya, saya kasih warna merah, ini menegaskan bahwa sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi firman Allah ini diulang 2 kali untuk mempertegas, ya, mempertegas. Dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan dipertegas kembali
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi di sini pria-prianya Allah, kita harus serius memperhatikan ayat ini. Ya, karena firman Allah menegaskan begitu jelas 2 kali diulang. Artinya apa? Ini merupakan satu hal yang sangat penting ketika firman Allah diulang 2 kali. Ya, dan selanjutnya katakan apa? Karena keduanya bertentangan. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, seringkali daging kita lebih dominan. Ya, ketika kita tidak mempersilahkan roh memimpin kita, daging kita lebih dominan. Sehingga walaupun pikiran kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi daging kita melakukan yang lain. Ya, pikiran kita, hati nurani kita ingin melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, tidak kita bisa lakukan karena daging kita lebih dominan. Kita tidak menghidupkan roh dan roh tidak menghidupkan kehidupan kita. Ya. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Kenapa? Apa maksud dari sini? Ya. Kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita hidup dalam roh. Kita hidup oleh roh, ya, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat tidak mempan kepada manusia hidup dalam daging, ya. Manusia yang hidup dalam daging, manusia yang memiliki kelemahan tubuh tidak bisa menjalankan hukum Taurat dengan baik. Tetapi kalau kita dipimpin oleh roh, maka roh itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, memberikan kekuatan, memberikan dukungan, memberikan support, ya, yang begitu luar biasa. Nah, ini kita mereview ya di ayat 19 dan 20 ini perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian ia tidak akan mendapat bagian dari dalam kerajaan Allah. Jadi jelas ya, jika kita mengikuti keinginan daging, ya, mengabaikan keinginan roh, maka hukumannya sudah terlihat jelas di sini. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Sebaliknya, ya ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi disinilah ya ayat 22 dan 23 ini ada ciri-ciri orang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ada 9 buah roh. Ya, ada 9 buah roh. Dan ini kita bisa hasilkan ketika roh itu memimpin kehidupan kita. Yaitu ketika roh Allah memimpin kehidupan kita. Sehingga di ayat 24-nya dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah yang seringkali tidak kita sadari. Ya, ini seringkali termasuk pada diri saya sendiri, seringkali tidak menyadari ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pria-pria Allah yang luar biasa, ketika kita menjadi milik Yesus, sebetulnya kita sudah menyalibkan daging, ya, dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Artinya apa? Ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, kita ditempel dengan Roh Kudus. Kita menjadi miliknya Allah. Kita memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, sebetulnya itu jauh lebih kuat daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Yang mana seharusnya keinginan daging itu bisa kita kalahkan, ya. Tetapi yang menjadi persoalan apa? Seringkali kita mengabaikan pimpinan roh, ya. Sekali lagi kalau saya betul mendapatkan rema dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita harus peka dengan Roh Kudus. Ketika kita tidak peka dengan Roh Kudus, maka keinginan daging itu yang akan menjadi dominan dalam kehidupan kita, ya. Roh Kudus tidak dominan, ya. Roh Kudus tidak dominan, ya. Pastor Diki, terus Pagem, Bugem sempat sampaikan juga kalau misalnya kita mengabaikan suara Roh Kudus itu akan semakin lama semakin lemah, ya. Suara Roh Kudus semakin lama semakin lemah. Ketika suara Roh Kudus menjadi lemah, maka keinginan daging itu akan menjadi penguasa dalam hidup kita, ya. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar, ya, pria-prianya Allah yang kasih oleh Tuhan, bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, kita harus betul-betul menyadari bahwa kita setelah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya di dalam kuat kuasa daripada Roh Kudus. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di sini
sebagai kuncinya. Ketika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Jadi ketika seseorang dipimpin, ya, seorang dipimpin artinya kita menyerahkan pemimpin itu kepada orang yang memimpin kita. Kita menyerahkan diri kita menyerahkan hidup kita. Untuk apa? Untuk dipimpin, ya. Terlebih ketika hidup oleh Roh, ya, hidup oleh Roh, maka hidup kita juga harus dipimpin oleh Roh, ya. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Nah, sehingga dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 23 ini kita bisa simpulkan bahwa manusia ya kita sebetulnya tidak mampu untuk sepenuhnya mematuhi hukum Taurat. Jelas ya, pria-prianya Allah, kita sebagai manusia tidak mampu untuk sepenuhnya mematuhi hukum Taurat, sehingga dibutuhkan anugerah atau kasih karunia dan penembusan melalui Kristus Yesus. Tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa manusia ini memiliki kelemahan tubuh, memiliki kelemahan dalam dagingnya. Dagingnya lebih suka hal-hal yang menyenangkan keinginan daging, sehingga mengabaikan keinginan roh, ya. Dagingnya terlalu kuat, ya. Sehingga dengan daging yang begitu kuat kita tidak bisa mematuhi hukum Taurat. Sehingga dibutuhkan satu hukum lagi, yaitu hukum kasih karunia. Dibutuhkan anugerah, ya, dibutuhkan anugerah. Ya. Jadi kita harus tahu juga, ya, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah di bumi ini, ya, ditempatkan dalam Taman Eden, mereka hanya tahu tentang kebenaran. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Roh Allah meninggalkan dia, Allah memberikan hukum hati nurani kepada mereka, ya, hukum hati nurani kepada mereka, sehingga mereka tahu, ya, apa yang baik dan yang jahat, ya. Dengan mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, akhirnya mereka tahu, ya, apa yang baik dan yang jahat, seperti Allah tahu yang baik dan yang jahat. Dan di situ Allah memberikan hukum kasih karunia, memberikan eh, hukum hati nurani, ya. Allah memberikan hukum hati nurani. Tetapi hukum hati nurani ini gagal, ya. Kegagalan terlihat ketika Kain membunuh Habel, ya. Ada satu kepentingan. Hukum hati nurani kalah ketika ada satu kepentingan, ya. Kepentingan seseorang, ya. Orang akan membela, orang akan melakukan suatu pembenaran ketika orang tersebut dipersalahkan, ya. Sehingga Habel mengatakan, aku tidak bertanggung jawab. Siapa yang menyuruh aku menjaga adikku? Itu bukan tanggung jawabku untuk mengasuh adikku, kata Kain ketika membunuh Habel. Ya, ketika ditanya oleh Allah. Jadi hukum hati nurani yang diberikan Allah kepada mereka, kepada Adam dan Hawa ketika mereka setelah jatuh dalam dosa, itu tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena kepentingan pribadi manusia itu lebih dominan. Sehingga melakukan pembenaran, membuat suatu excuse, pembenaran. Sehingga Allah memberikan hukum yang kedua, itu hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini pun tidak bisa dilakukan dengan baik karena manusia memiliki kelemahan daging, ya, dikuasai oleh daging. Sehingga hukum Taurat itu tidak bisa dilakukan dengan baik oleh manusia. Manusia tidak mau bisa mematuhi hukum Taurat. Sehingga akhirnya Allah memberikan hukum kasih karunia seperti yang kita nikmati saat ini. Menikmati anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia, kita dibenarkan oleh Tuhan, oleh Allah, ya. Dan di sini bisa kita lihat, ya, bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Jelas, ya. Kemudian, kalau kita menjadi milik Kristus, kita harus menyadari bahwa kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang harus kita sadari betul dan harus menjadi pegangan kita. Kita adalah milik Kristus. Kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga apa? Sehingga kita harus hidup oleh roh. Supaya kita tidak ketika kita hidup oleh roh, maka kita tidak menuruti keinginan daripada daging kita. Ya, jika kita hidup oleh roh, kita harus menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh roh. Ya, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita distempel dengan stempel Roh Kudus, meternya Roh Kudus sebagai bukti pemilikan kita menjadi milik Kristus, maka hidup kita adalah hidup oleh roh. Maka kita harus menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh roh. Serahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh roh. Jangan setengah-setengah. Serahkan semuanya. Serahkan semuanya untuk dipimpin oleh roh. Ya. Sehingga jika kita memberi diri untuk dipimpin oleh roh,
maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Tetapi kita hidup dalam hukum kasih karunia Allah, ya. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di dalam hukum anugerah, hukum kasih karunia Allah, ya. Sehingga akhirnya kita bisa menang atas keinginan daging, ya. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Tetapi kita bisa menang atas segala keinginan daging. Kenapa? Karena Roh ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Allah sendiri memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menang atas keinginan daging. Dan inilah kemenangan kita yang hidup di dalam Roh Kudus, ya. Inilah kemenangan kita yang hidup dalam Roh Kudus. Ayat 1 di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 14. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau kita berada di bawah hukum Taurat, kita menerima hukuman maut, ya. Kenapa? Dengan kita mengetahui hukum Taurat, maka kita tahu akan namanya dosa, dosa dan dosa, ya. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Ya, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi pria-pria Allah yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak usah takut dengan namanya kematian, karena kita tahu bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, hidup dalam Kristus Yesus, ketika kita mati kita tidak akan mengalami penghukuman daripada Allah. Kita akan dihadapkan dengan tahta Allah, kita akan berhadapan dengan tahta Allah untuk mendapat apa? Untuk mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan upah kita di surga. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk mendapatkan upah. Ayat 2-nya, Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, jelas, ya. Kita tidak akan menerima penghukuman, tetapi kita akan menerima mahkota kehidupan karena kita sudah berada di bawah hukum kasih karunia Allah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Nah, hukum Taurat dikatakan firman Tuhan tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah lewat Yesus mati di atas kayu salib, ya, dikatakan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah menyelamatkan kita, dan hukuman akibat dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Urusan-urusan dosa sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi penting bagi kita untuk hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam Kristus, urusan dosa kita sudah selesai. Ya. Dan Yesus sama seperti kita. Yesus adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi yang membedakan antara Yesus dengan kita apa? Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Jadi kita sudah tidak dihukum lagi, tuntutannya sudah digenapi oleh Yesus, bahwa Yesus sudah memenangkan kita, membuat kita menang, membuat kita tidak dihukum karena dosa. Tetapi kita sudah diselamatkan karena dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging, ya ini menjadi peringatan kembali buat kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, yang hidup menurut Roh, kita dikatakan firman Tuhan harus memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Yesus berada. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada dalam pikiran Kristus, bukan pikiran-pikiran dunia, tetapi apa yang dipikirkan oleh Kristus itu yang harus ada dalam pikiran kita. Ya, ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, jelas, roh ini tidak akan membawa kita kepada maut, tetapi membuat kita hidup dan hidup dengan penuh damai sejahtera yang berasal daripada Allah. Sebab keinginan daging ada perseturuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, ini menjadi peringatan bagi kita, pria-prianya Allah, supaya kita tidak hidup lagi di dalam daging, tetapi hidup di dalam tuntunan roh, supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Tetapi ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus, ya. Nah, di sini pria-prianya Allah, kita yang sudah tidak hidup dalam daging tetapi dalam roh, kita harus menyadari betul bahwa roh Allah ada dalam hidup kita. Roh Allah tinggal dalam hidup kita sehingga kita menjadi milik daripada Kristus, ya. Kalau tidak punya Roh Kudus, kita bukan menjadi milik Kristus. Karena ketika kita percaya, firman Allah katakan, kita dimeteraikan
oleh Roh Kudus sebagai bukti kepemilikan, di mana kita akan memperoleh semuanya, warisan dalam kerajaan Allah. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi tubuh daging kita ini pasti akan mati oleh dosa, karena dosa, ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran, ya. Tapi roh di sini rohnya sendiri adalah huruf kecil, ya, roh huruf kecil. Tetapi kalau saya baca roh huruf kecil ini yang ada ayat 10 ini sama dengan roh yang ada di ayat 13. R-nya huruf besar kalau di ayat 13. Sedangkan di ayat 10 huruf kecil. Tetapi kalau saya baca, saya lihat di dalam bahasa aslinya sama-sama pneuma. Pneuma artinya roh Allah, ya, roh Allah. Roh Allah, ya. Jadi artinya sama. Jadi kalau saya renungkan di sini, memang tubuh mati karena dosa, tetapi roh, jadi roh kita yang sudah dihisapkan dengan roh Allah, roh kita yang sudah dimiliki oleh roh Allah, menjadikan kita hidup oleh karena kebenaran firman Allah, ya. Jadi roh kita yang sudah disatukan dengan roh Allah menjadikan kita hidup, ya. Kalau daging memang akan lemah, tapi roh itu yang menghidupkan, ya. Roh yang memberikan kepada kehidupan karena kebenaran firman Allah. Jadi roh kita disatukan dengan roh Allah, roh kita berhubungan dengan roh Allah, roh kita intim dengan roh Allah, maka kita memiliki kehidupan, ya. Itu bisa kita peroleh ketika kita dikatakan firman Tuhan, jika Kristus hidup atau ada di dalam kita. Ya, ayat 11. Dan jika roh dia, ya itu roh Yesus yang telah roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi suatu hari ketika ada kebangkitan, kita pun akan dibangkitkan oleh Allah di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu menguat, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini saya kasih warna merah, ada tanda-tanda panah. Jadi ketika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh, kita akan mematikan perbuatan daging. Perbuatan daging akan mati. Dan ketika perbuatan daging mati, maka buah roh akan dihasilkan. Ya, jadi ciri-ciri orang percaya, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dihasilkan, ya, dihasilkan buah roh ketika perbuatan daging itu mati. Dan akhirnya buah roh akan dihasilkan. Jadi di sini kemenangan kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, ya, jelas. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan kita semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Dan kesimpulannya di sini, ciri orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang memiliki karakter Kristus, ya. Ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah memiliki karakter Kristus dan akan terlihat, ya, karakter Kristus ini akan terlihat ketika buah roh dihasilkannya, ya. Hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus, ya. Hidup kita akan diubahkan, diproses dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, diproses supaya hidup kita sama seperti Kristus. Hidup kita memiliki karakter Kristus. Ketika hidup kita memiliki karakter Kristus dan maka buah roh itu akan dihasilkan. Buah roh itu akan dihasilkan. Ya, tetapi kita harus hati-hati. Ya, seperti tadi, ya, di dalam video tersebut, ya. Saya sekali lagi tidak menghakimi, tidak akan memberikan komentar apa-apa dengan video tersebut. Ya, silakan dicerna, ya. Tetapi hati-hati. Walaupun sudah memiliki Roh Kudus, seseorang masih bisa jatuh ke dalam dosa karena adanya tabiat dosa yang ada dalam dirinya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Ketika kita tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus, sehingga suara Roh Kudus semakin lemah, bahkan suara Roh Kudus itu akan hilang. Kita tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Jangan sombong, jangan merasa bahwa diri kita hebat seperti tadi yang Ko Epi sampaikan ya di WA Group, ya, yang tadi sudah kita baca, sudah kita lihat. Jangan kita merasa diri hebat, ya. Tetapi kita berusaha belajar untuk bisa menjadikan diri kita memiliki karakter Kristus, ya. Ketika kita memiliki karakter Kristus, hidup kita bisa berbuah. Ada buah roh yang dihasilkan. Dan ketika ada buah roh yang dihasilkan,
maka hidup kita bisa menjadi berkat. Ya, hidup kita bisa menjadi berkat. Hati-hati. Ya, walaupun kita sudah memiliki Roh Kudus, seseorang bisa jatuh ke dalam dosa karena adanya tabiat dosa yang ada dalam dirinya. Dan untuk pencegahannya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus harus tetap hidup di dalam roh. Ya, supaya tidak jatuh dalam dosa, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus termasuk kita pria-pria nyala yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus tetap hidup di dalam roh. Jadi kita harus tetap hidup dalam roh dan meminta supaya Roh Kudus terus dan sepenuhnya memimpin kehidupan kita. Ya, kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita. Ya, kita peka dengan suara Roh Kudus. Ya. Dan kita minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus terus dan terus pimpin hidup saya, sertai hidup saya, pimpin hidup saya sepenuhnya. Jangan pernah tinggalkan aku. Kita bisa katakan seperti itu kepada Tuhan, pegang tangan saya, kemanapun saya melangkah, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Kita bisa katakan seperti itu. Supaya apa? Supaya dalam diri kita buah roh itu dihasilkan. Ya. Ciri-ciri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Sehingga orang lain pun bisa mendapatkan berkat lewat kehidupan kita. Ya, begitu Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pria-prianya Allah. Buah roh harus nyata dalam kehidupan kita. Ciri-ciri kita sebagai anak Allah yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus nyata. Dunia yang gelap ini tidak mengenal roh Allah, tidak mengenal Yesus, tetapi kita mengenal Yesus. Kita mengenal roh Allah. Marilah dengan karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita, karunia keselamatan, ya, karunia Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, marilah kita akan mengalirkan dalam kehidupan kita buah roh yang manis, buah roh yang lembut, buah roh yang bisa menjadi dampak, memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia ini, sehingga apa? Sehingga dunia bisa menikmati kasih Kristus. Karena Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah keinginan Allah. Allah ingin banyak jiwa yang diselamatkan. Lewat karya Yesus mati di atas kayu salib yang sudah kita nikmati keselamatan itu, kita harus bagikan kepada orang lain. Ya, kita harus bagikan kepada orang lain dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberikan buah kepada dunia ini. Buah-buah yang manis, bahkan buah keselamatan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita terus meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus memimpin hidup kita, memimpin terus dan sepenuhnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kehidupan kita berbuah seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup kita bisa sesuai dengan karakter daripada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Terima kasih Pastor Yusman untuk firman Tuhannya. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan pertanyaan ke sumber kita? Atau ada pujian dulu? Waktunya tinggal 20 menit sih. Masih ada waktu ya. Silakan. Atau pujian dulu ya bro ya, Braiki ya. Satu lagu. Ada? Boleh, Apa boleh. lagu? Bro Rafi ada pujian barangkali bro. Ada bro. Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali
kau selamanya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang mengasihi kehidupan saya dan saudara. Ini ucapan syukur kami pagi hari ini. Oh, baik dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, Dalam segala waktu terlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru. di setiap musim kehidupan kita, saudara. Musim kehidupan, Dia tetap Allah yang setia atas hidup kita. waktu ku kuat maupun lemah, Kami dapati Kau selalu setia, Tuhan. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Ada harapan di dalam Engkau, Tuhan. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Di pagi hari ini kita menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih Bro Raffi untuk pujiannya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya kepada Pastor Yusman, apa yang disampaikan malam hari ini? Sehubungan dengan apakah kita masih bisa jatuh kalau kita dipimpin Roh Kudus, saudara? Ya, tadi pemaparannya cukup luar biasa yang disampaikan oleh Pastor Yusman. Bisa jatuh kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara ya. Jangan sombong, tabiat kita masih dalam kedagingan, kita mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang benar-benar menguasai setiap kehidupan kita. Ya saudara, silakan ada mungkin yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas. Nggak ada ya, kelihatannya sudah jelas semua. Bro Haiki, Pak Yusman sudah jelas semua. Saya serahkan ke Bro Haiki, silakan Bro. Puji Tuhan. Oke, Bro, semua udah punya ciri-ciri ya. Udah punya ciri-ciri yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Yang tadi Pastor Yusman katakan bahwa ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus yaitu karakternya harus berubah menjadi seperti Kristus ya. Itu yang pertama, yang kedua harus menghasilkan buah, yang ketiga harus mengaku Yesus adalah Tuhan, taat dan peka kepada Roh Kudus, menjalankan hukum kasih, taat kepada firman Tuhan, integritas, setia berdoa, menjalankan amanat agung, dan melalui itu ada proses, ada hambatan, ada masalah yang akan kita hadapi, tapi ketika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, saya percaya karena kita adalah anak-anak Allah. Kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya kita bisa kuat, bisa bertahan sampai garis akhir, sampai finishing well.
Pastor Yusman, makasih buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Ini udah diundur beberapa kali ya, tapi puji Tuhan, makasih Pastor Jadi buat. bro, ini ada pertanyaan bro dari Oh boleh, silakan. Oke bro. bagaimana kita menjaga Roh Kudus benar atau ucul yang sesederhana saja gitu, yang sederhana aja. Usulnya gimana katanya nih? Bagaimana kita menjaga Roh Kudus? Usulnya yang sederhana aja gitu bro, kayaknya gitu ya. Oh ya, bagaimana kita menjaga Roh Kudus? Ben ora Ya, ucul, bukan otak, ora ucul. Ben ora ucul yang sederhana saja. Jadi Ben supaya tidak ucul, tidak lepas, yang sederhana saja. Ya, ini Oppo 19 itu siapa ya boleh tahu nggak? Oppo 9, nggak tahu bro, boleh tahu namanya? nggak tahu ya. Boleh ini, boleh tahu? Orang Pukul 9 boleh buka mute siapa ya? Itu bukan siapa? kayaknya Oh Budi, Oh, Budi bro. oke. kakaknya Esther. Oh ya. Oh ya, ya, ya. Baik, Robian. baik, baik. Iya. Ya, bagaimana kita bisa kita menjaga Roh Kudus supaya tidak lepas yang sederhana saja, ya. Jadi sebetulnya kan supaya kita tidak, jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, kita harus tahu dari awalnya. Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ketika kita pertama kali mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita minta ampun atas dosa-dosa kita minta Tuhan menyertai kita. Pada saat itu juga kita dimaterikan dengan Roh Kudus sebagai bukti kepemilikan daripada Kristus. Ya, itu yang pertama kita harus tahu. Ya, jadi ketika kita percaya, kita punya Roh Kudus. Nah, terus kemudian kita dipenuhi Roh Kudus, ya, sehingga kita menjadi powerful, sehingga kita bisa melahirkan atau menghasilkan buah-buah roh. Nah, sebetulnya yang paling sederhana untuk menjaga Roh Kudus apa? Jangan pernah meninggalkan Yesus. Udah itu aja. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Kalau ketika kita meninggalkan Yesus ya udah Roh Kudus meninggalkan kita. Karena Roh Kudus diperoleh ketika kita percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus seperti orang-orang dunia. Orang dunia nggak tahu Roh Kudus itu siapa. Nggak tahu orang dunia. Seperti halnya kemarin komsel di Korintus 3 ya. Ibu Christine ya sempat bertanya kepada semua yang hadir. Menurut kamu, menurut bapak-bapak sekalian, menurut ibu-ibu sekalian, Roh Kudus itu seperti apa? Kebetulan memang di Komsel Korintus 3 ada juga orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus gitu kan. Bahkan baru datang Komsel gitu, baru datang Komsel. Ya, orang itu biasa markirin di ini di pom bensin Holis. Di pom bensin Holis ada orang yang tubuhnya agak kurus-kurus gitu kan, ada istrinya, itu istrinya mantunya Pak Robert datang kemarin ditanya, waduh nggak ngerti siapa itu katanya Roh Kudus itu siapa. Nah, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kenapa kita bisa mengenal Roh Kudus? Karena Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Yesus mengutus, meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudusnya. Jadi kalau kita bisa tahu tentang Roh Kudus itu tahunya karena Yesus yang memberikan kepada kita. Nah, jadi supaya Roh Kudus ben ora ucul, ya kita harus memegang Yesus selama-lamanya. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Jadi sederhana jawabannya. Sesuai dengan permintaan. Kita pegang Yesus, maka Roh Kudus akan tetap bersama dengan kita. Melepaskan Yesus, Roh Kudus akan terlepas. Mungkin begitu jawabannya, Brother Budi. Jelas, Brother Budi? Ya mantap katanya bro. Oh, siap. Oh ya, mantap nuhun. Haleluya. Silakan bro Haiki, lanjut lagi. Oke, udah ya. Gitu kan, tadi udah dijawab pemaparan yang luar biasa tentang ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Ya, kita tetap jangan meninggalkan Yesus, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi makasih Pastor Yusman, makasih buat Bro Cornelius, makasih juga buat Bro Rahmat, makasih buat sahabat-sahabat AMC. Ada yang baru, Bro Teddy Setiawan, thank you Bro sudah bergabung. Ada Bro Perry, ada Pak Wajan, ada Ipan juga, ada yang lainnya ya. Puji Tuhan, tetap ada dalam komunitas AMC, saya percaya ada
rencana dan berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan buat sahabat-sahabat MC malam ini. Puji Tuhan, saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ke depan. Pengumuman AMC sepanjang minggu ke depan. Oke, puji Tuhan. Tiap pagi ada doa pagi di link Zoom yang sama ya, seperti malam hari ini linknya sama. Mungkin Bro Teddy mau ikut gabung juga dalam doa pagi atau Bro Ferry udah bergabung ya. Link Zoom-nya yang sama jam 5 sampai jam 6 pagi. Tiap pagi hari-hari Senin sampai Sabtu. Ya, kita ada doa pagi. Saya juga berharap sahabat-sahabat AMC, teman-teman AMC bisa bergabung dalam doa pagi ini. Selanjutnya, oke. Tadi kita sudah dibekali oleh ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, dan minggu depan kita akan onsite ya. Onsite di gereja dengan tema suara roh atau suara hati yang akan dibawakan oleh Bapak Binsar Sagala. Ya, saya juga mengundang sahabat-sahabat MC untuk bisa bergabung minggu depan jam 7 malam di gereja kita di GPPS Agape tanggal 30 Mei ya, jam 7 malam. Saya juga berharap pada teman-teman sahabat-sahabat MC bisa memberitahukan kepada teman-teman yang tidak bisa gabung hari ini, minggu depan kita akan onsite di gereja. Selanjutnya ada lagi Bro. Oke. Ini ada dari pusat jaringan usahawan di tengah perjalanan GPPS yang misioner, transformis, dan mandiri yang akan dibawakan oleh Ketua Umum kita GPPS Pusat, yaitu Dr. R.F. Martino. Ya, saya juga berharap sahabat-sahabat AMC bisa ikut bergabung dalam ini via Zoom ya Pak Pemilihat. Jumat 7 Juni 2024. Ya, saya juga berharap teman-teman bisa ikut dalam jaringan usahawan ini ya melalui Zoom. Ada pendaftarannya, nanti mungkin saya udah dekat-dekat saya share lagi ya. Selanjutnya untuk pertambahan mereka mensupport jalannya ibadah MC boleh melalui rekening persembahan MC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Utama. Oke, ada lagi mungkin yang saya lupa? Nggak ada ya? Oke, thank you Rapi buat pengumumannya. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat MC. Saya serahkan kepada Pegem kita untuk lagi di jalannya Pegem. Ya, masih di jalan ini. Ya, berkati Bapak. Oke, ya maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, pria yang luar biasa. Ya, kita sudah diberkati firman Tuhan malam hari ini. Ya, sesuatu yang terus perlu ya kita introspeksi terus dalam hidup kita. Seperti malam hari ini, kalau ciri-ciri yang tadi yang disampaikan oleh Pak Yusman tadi, itu sudah ada dalam hidup kita atau belum? Nah, karena gini, saudara, ini sangat penting sekali bagi kita orang-orang percaya. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, ya kata dipimpin ini penting sekali. Ya, disertai mungkin, tapi dipimpin itu biar beda. Ya. Kalau kita disertai Roh Kudus, itu kasih karunia, anugerah Tuhan untuk kita. Tapi dipimpin itu sebuah respon yang perlu kita miliki, yaitu kita perlu taat. Bangsa Israel disertai Tuhan ya, tapi nggak mau dipimpin. Demikian aja hidup kita. Dan kita kejar penyertaan Tuhan. Tapi kita mau nggak dipimpin oleh Tuhan? Kita disertai Roh Kudus. Atau kita maukah dipimpin oleh Roh Kudus? Itu sesuatu yang berbeda. Saya percaya kalau saudara, para pria-pria AMC
hidup kita dipimpin Roh Kudus, pasti ya ciri-ciri yang tadi disampaikan oleh Saudara Yusman tadi, itu pasti akan ada dalam setiap hidup kita, yaitu semakin hidup kita akan karakter Kristus itu akan semakin nampak dalam hidup kita. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena bisa kita kuat, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Itu kasih karunia kita, kasih karunia Tuhan buat kita. Jadi saudara, ingat ya saudara, saya sering sampaikan bahwa kita ini manusia roh yang punya tubuh, bukan manusia tubuh yang punya roh. Nah, Roh Kudus itu ada di mana? Roh Kudus itu ada di roh, ya, bukan ada di tubuh. Karena keinginan tubuh dan keinginan roh itu berlawanan. Ya, bukan juga di jiwa. Ya, jiwa itu pikiran dan perasaan, dan kemauan, keputusan itu ada di jiwa. Nah, Roh Kudus itu adanya di roh. Firman itu adanya di roh. Maka itu yang sangat esensial sekali pria-pria, ya termasuk saya juga terus mengoreksi karena kelemahan kita para pria-pria ketika daging kita lebih dominan dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita perlu belajar peka untuk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya percaya kalau Roh Kudus itu yang selalu memimpin setiap hidup kita dan kita taat. Bukan karena kita hebat, sekali lagi, hanya kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa melakukannya, saya percaya kita akan terus apa yang tadi disampaikan oleh firman Tuhan yang kita terima, ciri-ciri karakter Kristus itu akan semakin kita terlihat. Ya bukan untuk kita, ya banyaknya kita kejar karunia Roh Kudus. Itu bagus, saudara, untuk pelayanan. Ya, karunia, baik itu karunia lidah, bahasa lidah, berbuat, mujizat, itu bagus, saudara, untuk pelayanan kita. Tapi kalau karakter kita amburadul, ya nama Tuhan yang ya kita jadi batu sandungan, bukan nggak memuliakan Tuhan. Makanya orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti dia itu anak Allah. Artinya dia punya keintiman dengan Bapa di surga. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita anak, dia Bapa. Dia Bapa yang baik, yang selalu mengasihi saudara dan saya. Kita akan dibawa semakin hari, semakin kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Iya, terima kasih untuk hambanya Pak Yusman yang sudah memberkati kita malam hari ini. Dan berkati kita semua, para pria-pria AMC. Nanti kita dalam doa, nanti ya, saya mohon hambanya Pak Larmin Manuru untuk duduk dalam doa. Oke, ya. Mari kita akan akhiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pertemuan yang sangat luar biasa. Biar ciri-ciri spesial itu ada pada kami, kaum pria Bapak. Tidak sama lagi dengan dunia ini. Terang Kristus bercahaya dalam kehidupan kami, sehingga kami juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati pria-pria AMC menjangkau pria-pria yang lain. Berkati GPPS se-Indonesia, Agape, dan Gereja Tuhan dengan luar biasa. Berkati hamba-Mu Pak Gembala dalam perjalanan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani kami, Pak Pendeta Yusman, dengan luar biasa dipakai Tuhan. Pak Cornelius, Pak Warhamat, dan semua Tuhan, Rapli, dan kami Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah, tetapi kasih-Mu tetap mengikat kami dalam roh. Perlindungan Tuhan nyata bagi kami, istirahat kami malam hari ini, hingga esok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa yang baik. Peraku dari kasih Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, keberhasilan, keberuntungan, diberkati dan jadi berkat, keselamatan dari Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus itulah yang menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dan kita masuk di dalam surga yang mulia. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wilujeng wengi sadayana. Matur nuhun. Wilujeng wengi. Thank you ya.